Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Chandra dan juga modul ajar yang akan kami gunakan menggunakan pendampingan. Ada pula anggota kami yaitu saya sendiri Sarah Naga Fahyani, lalu ada Kak Saida Amini dan Kak Rizika Agustina. Oke, jadi sini saya akan menyampaikan untuk pertanyaan pertama yaitu terkait opini kami terhadap kasus Pak Hendra. Nah di sini permasalahan itu bahwa Pak Hendra ini berada di lingkungan pekerjaan yang toksik dan dia itu bercerita bahwa dia sering diberikan tugas yang banyak dan di luar dari job desk-nya. Dan kami juga merasa bahwa pekerjaan ini situasi seperti ini memang sering terjadi terutama pada junior yang berada di suatu lingkungan pekerjaan dan juga salah satunya dialami pada guru muda biasa di sekolah. Nah, kami berpendapatan bahwa kami merasa perasaan beliau itu adalah perasaan yang valid karena hal tersebut memang tidak seharusnya dialami oleh siapapun. Apabila ada pekerjaan yang di luar job desk, kami beranggapan bahwa sebaiknya mungkin bisa diberikan biaya untuk menghargai pekerjaannya, setidaknya supaya merasa lelah merasa lelah setelah diberikan pekerjaan itu akan terbayarkan. Lalu kami juga merasa bahwa seharusnya guru itu tugasnya hanyalah untuk mengajar saja, sehingga apabila diberikan pekerjaan yang banyak seperti kasus Pak Hendra ini, maka biasanya kita akan kehilangan fokus untuk mengajar dan kualitas saat mengajar itu di kelas itu jadinya berkurang. Saya rasa itu saja untuk poin pertama, dilanjutkan oleh Kak Sain. I'll tell you about our opinion about Mbah Harun Ahmad or Mbah Guru Matematika. Selama Rizky, he was a retired math teacher. He was already retired for 20 years. He was born in 1945, which actually like our independence year, yeah. So it's pretty long. What he did, we think like what he did was admirable because he used social media, which relatively kind of hard for the person who is his age. And from an interview, he said like he was helped by his son and also son-in-law, so to help him to help live on TikTok and also YouTube. So he also has YouTube, and he has a fixed schedule in 7:30 was time, and he not only teaches some in some classes, but he also teach like from elementary school from 4th grader until those who want to apa ya, kayak daftar CPNS, P3K itu juga ada pelajarannya yang beliau ini kan dilakukan. And then also in the live, because when you went live, they can comment on your video, so that's why he decided to went live, because before that he already create some videos like video pembelajaran, tapi kan tidak engaging, tidak income. That's why he decided to go and went live. And so I think it's very admirable, and it is very inspiring, because as like younger generation, we are like very familiar with the technology, and I think when it comes to like utilizing technology, we are supposed to be the one who like be the lead of that. Okay, so that's that. Our opinion about this. Continue the presentation. I'll welcome you. Oke, menurut kelompok kami, pembelajaran dengan sosial media itu cukup efektif untuk
karena itu memberikan aspek visual dan auditory visual tadi untuk mereka, tetapi mungkin untuk peserta didik yang gaya belajarnya kinestetik itu tidak terlalu efektif karena tidak ada aspek yang menunjang kinestetik dari pembelajaran dengan sosial media tersebut. Ya. SWOT analisis dari sosial media untuk mengajar. Dari strength-nya, pertama itu mudah diakses selama kalian punya kuota atau internet yang memadai. Jadi kalian bisa belajar menggunakan sosial media. Yang kedua itu relevan karena ada banyak topik yang diberikan. Biasanya ada konten-konten kreator yang memberikan topik yang beragam, jadi bisa kalian cari atau pilih dengan sesuai keinginan kalian. Yang ketiga itu tidak terbatas, jadi kalian itu ingin belajar menggunakan sosial media, contohnya TikTok, bisa di mana saja dan kapan saja kalian ingin, karena yang kalian butuhkan itu cuma internet. Untuk weakness-nya, yang pertama itu perlu akses internet. Jadi kemungkinan untuk orang-orang yang berada di daerah terpencil yang internetnya susah itu tidak bisa berguna untuk mereka. Yang kedua itu tidak mendukung semua gaya belajar, karena kalau belajar dari sosial media itu kita cuma melihat dari gawai, otomatis kita cuma tidak ada bergeraknya, jadi itu tidak mendukung untuk gaya belajar yang kinestetik. Terus yang terakhir membutuhkan alat atau gadget. Jadi kalau orang yang tidak punya gawai atau laptop ataupun alat elektronik lainnya untuk membantu mengakses media sosial tersebut, tidak bisa menggunakan media sosial untuk belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kasaya. Selanjutnya itu opportunity, jadi kesempatan yang dapat kita dapatkan dari penggunaan media sosial media seperti itu. Yang pertama, cakupan belajar lebih luas, jadi baik itu pembelajarnya sama yang pengajarnya itu bisa mengambil sumber dari manapun, worldwide, jadi nggak terbatas lagi. Jadi cakupan belajarnya lebih luas, entah kalian mencari muridnya itu jadi lebih banyak atau peserta didik itu dapat gurunya lebih banyak gitu. Kemudian inovasi dalam pembelajaran, jadi sosial media itu menjadi inovasi dalam pembelajaran. Kayak contohnya tadi Mbak Guru matematika tadi kan beliau berinovasi untuk mengajar matematika dengan sosial media. Kemudian kolaboratif, jadi bisa tuh kayak guru-guru sama-sama ngajar bahasa Inggris atau apa gitu. Mereka kolab, biasanya orang-orang yang sudah punya pengikut biasanya kalau this is the collaboration that I don't know, I mean kayak gitu biasanya kalau kolaborasi. Kalau threat atau ancaman yang bisa muncul dari penggunaan sosial media dalam pembelajaran itu yang pertama keamanan cyber yang rentan. Keamanan cyber untuk berbagai sosial media itu masih sangat lemah, nggak gampang lihat, terus juga data itu sering sekali bocor, sering sekali dicuri kayak gitu ya, jadi masih sangat rentan. Kemudian bergantung pada algoritma. Kadang tuh ada istilah underrated kalau di sosial media. Nah itu contohnya karena ini bergantung pada algoritma. Kadang guru-guru yang bagus konten kayak gini pun nggak ramai banget kayak gitu, karena ya konten-konten seperti itu bergantung pada algoritma. Kemudian kurangnya adanya regulasi. Tadi keamanan cyber yang rentan tadi juga diperparah dengan kurangnya regulasi, bukan cuma untuk yang keamanan cyber tapi juga untuk misinformasi. Jadi kalau misalnya ada misinformasi, ya kita bisa report, tapi biasanya report kita juga nggak langsung ditanggapi kayak gitu ya. Nah, jadi itu soal analisisnya. Pembahasan selanjutnya akan menjelaskan masalah. Baik, di sini bisa dilihat ada informasi umum terkait lesson plan yang menggunakan sosial media. Di sini kami memilih targetnya untuk siswa SMA kelas 12 dengan fase F dengan materi review text.
Nah, lalu alokasi waktunya 2 kali 45 menit dengan skill speaking. Media yang kami gunakan yaitu TikTok. Jadi alasan kami memilih materi review teks ini karena biasanya kalau di TikTok itu kan sering ada konten-konten review seperti itu ya. Nah, jadi kami dengan harapannya itu penggunaan sosial media ini tidak hanya untuk mengumpulkan tugas saja, tapi juga mungkin bisa jadi peluang untuk mereka membuat konten gitu. Misalnya kalau misalkan viral kan berarti dia untung gitu, ada dapat engagementnya di sosial media. Nah, jadi di sini tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat membuat ulasan tentang makanan viral secara lisan melalui video dengan menggunakan kosakata yang tepat. Oke, next slide. Next. Nah, di sini ada untuk yang pre-activity. Jadi sini kami hanya untuk mencantumkan penggunaan sosial medianya saja. Jadi pada saat di pre-activity kami menggunakan pada saat bagian persepsi. Jadi gurunya akan menampilkan video berupa review makanan yang diambil dari TikTok. Jadi akan membahas dulu diskusi singkat sebagai bentuk persepsinya. Lalu yang kedua untuk bagian equal activity, di awal itu pada saat pemberian materi, dan itu akan ditampilkan lagi contoh TikTok sebagai referensi. Jadi kan nanti akan tugasnya kan membuat video nih. Nah, jadi sebelum mereka membuat videonya dulu, diberikan dulu mereka pembekalan terkait bagaimana sih bikin video review yang bagus seperti itu. Nah, lalu yang kedua, peserta didik membuat rencana untuk video mereka nanti di bawah bimbingan guru. Yang ketiga, peserta didik berlatih melakukan review berdasarkan rencana yang dia buat. Dan yang selanjutnya masih di wall activity, guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan review berdasarkan rencananya. Nah, jadi di sini untuk di kelas itu masih latihannya saja, belum take videonya. Nah, lalu di sini bisa guru bisa memberikan umpan balik dulu. Kalau misalkan ada masih kekurangan bisa disampaikan, atau misalkan masih ada hal yang perlu dikembangkan bisa juga disampaikan pada saat setelah presentasi. Nah, di sini mereka umpan balik. Lalu di post activity-nya baru pemberian tugasnya. Jadi nanti mereka membuat video yang review makanan itu di rumah nanti sebagai kontrol. Nah, lalu nanti pada saat sudah diupload di TikTok, guru akan memberikan umpan balik pada kolom komentar. Oke, kami rasa itu saja dari hasil diskusi kami. Sekian yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.